saya berinisiatif pertama bikin pot kayak gini, bikin pot. Kemudian saat itu saya bikin pot beberapa, banyak orang yang tertarik. Ini mau dijual atau enggak? Saya bilang, saya nggak mau jual. Saya ingin bikin pameran, saya ingin bikin ratusan bahkan 1000 pot, akan saya buat pameran tunggal nanti terkait yang temanya adalah limbah. Sampah adalah hasil dari interaksi manusia yang selama ini jarang peduli ya terhadap sampah-sampah ini ataupun limbah. Nah, di Desa Dasan Lengkong sejak saya menjadi kepala desa, kita sudah konsen di persampahan, bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Nah, saya kerucutkan lagi terkait dengan persoalan limbah ya, limbah. Kita sudah punya bank sampah yang ditempati oleh masyarakat untuk menabung sampah plastik dan lain sebagainya. Cuma ada satu limbah yang belum terurus sama sekali. Jadi saya konsentrasi kemudian di limbah styrofoam atau gabus yang kita sebut gabus putih ini. Nah, limbah ini kan belum ada yang beli ya. Saya mengamati selama ini tercecer di mana-mana, kemudian saya cari-cari referensi, ternyata limbah styrofoam ini satu-satunya limbah yang disebut dengan sampah abadi yang tidak bisa terurai oleh tanah sama sekali. Akhirnya saya berinisiatif pertama bikin pot kayak gini, bikin pot. Kemudian saat itu saya bikin pot beberapa, banyak orang yang tertarik. Ini mau dijual atau enggak? Saya bilang, saya nggak mau jual. Saya ingin bikin pameran, saya ingin bikin ratusan bahkan 1000 pot, akan saya buat pameran tunggal nanti terkait yang temanya adalah limbah. Bagaimana mengelola limbah atau menyelamatkan limbah ini. Nah, saya berpikir kemudian berproses hampir 1 tahun lebih ya, setahun lebih saya berproses itu tentang limbah styrofoam ini, yang akhirnya saya menemukan satu pola yang saya sebut kemudian saya berikan nama itu dengan batu cinta alam. Saya searching di Google, di YouTube dan sebagainya itu ternyata belum pernah ada yang bikin gitu loh. Ya alhamdulillah saya coba, ternyata peminatnya banyak. Ya kemudian kita mencoba bikin puluhan biji saat itu, kok kelihatan bagus gitu. Akhirnya begitu saat telepon teman-teman yang saya upload di grup bank sampah nasional dan lain sebagainya di teman-teman di Jakarta, di Jogja, akhirnya mereka tertarik. Bahkan mereka meminta saya untuk bikin silabus tentang sampah styrofoam ini, limbah styrofoam ini dijadikan bahan pelajaran di sekolah sampah Nusantara saat itu. Tapi belum kami bikin, dan kita coba bikin lebih banyak lagi, ternyata lebih bagus lagi dan peminatnya banyak sekali. Nah kemudian gedung serbaguna ya, nanti mungkin bisa dilihat di situ ya, di gedung serbaguna itu udah pasang sepanjang 7 meter ya, itu sekitar menghabiskan sekitar 500 biji ya, 500 biji yang ukurannya 30 kali 15. Nah kemudian sebelumnya Bapak Bupati Lombok Timur juga sangat memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap inovasi yang kita hadirkan di Desa Lengkong ini terkait dengan pengolahan limbah ini. Akan beliau datang di hari acara Hari Peduli Sampah Nasional saat itu, dan kami sangat kagum dengan apa yang beliau lakukan. Tiba-tiba datang ke Desa Lengkong hanya untuk melihat kreasi kita, inovasi yang lahir dari limbah kemudian menjadi sirkular ekonomi. Dan ini saya harapkan seperti yang saya sampaikan di lomba TTG kemarin, agar semua kita bisa ya, semua masyarakat bisa untuk mengelola limbahnya sendiri, dan itu menjadi uang. Itu menjadi uang. Tidak main-main, satu biji ini kan kita jual 11.000 ya, 11.000. Dikalikan saja udah 5 juta sekian ya, hanya dari limbah ini kalau mau berkreasi. Nah akhirnya saya mengajak kepada kita semua, terutama pada rekan-rekan muda ya. Rekan-rekan muda ini sebagai agen perubahan ini kan harus peduli terhadap lingkungan kita. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki sampah kedua setelah Cina, dan itu harus serius kita tangani. Kita sudah darurat sampah, dan Indonesia menuju 2025 itu Indonesia sudah bersih. Nah, mari bersama-sama kita sama-sama untuk kelola limbah ini, limbah apapun ya, limbah styrofoam, limbah kain, limbah plastik, semuanya itu bisa dimanfaatkan. Dan seperti yang saya lakukan di sini, ada limbah kain, limbah plastik dan sebagainya, itu sesungguhnya bisa menjadi uang yang sangat besar hasilnya di tengah-tengah masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kalau produksi untuk batu alam ini sekitar 3 bulan ini.
saya temukan pola yang satu ini. Sebelumnya saya bikin pot seperti ini, kemudian saya tempel-tempel langsung di tembok seperti ini sebelumnya. Nah, saya berpikir bagaimana supaya bisa menghasilkan uang yang menjadi sirkular ekonomi yang betul-betul, tidak hanya untuk saya manfaatkan di rumah saya, tapi dimanfaatkan untuk seluruh orang. Ternyata memang luar biasa sambutan masyarakat ya, baik di Desa Lekong ataupun kolega-kolega kami yang ada di luar daerah ataupun di NTB di Lombok Timur ini. Pelatihan rencananya sebenarnya sebelum puasa ini ya, untuk pelatihan untuk ibu-ibu PKK, kemudian untuk ibu kader, remaja masjid, pemuda Karang Taruna itu akan kita latih, tapi ada kendala sedikit mungkin setelah puasa ya, kita fokuskan nanti di Gedung Serbaguna tanpa pelatihannya. Jadi sangat simpel ya, kita tidak membutuhkan teknologi mesin yang wah gitu, cukup dengan punya cutter, punya cepang, punya sendok, cukup hanya dicampur semen, pasir, udah selesai, ada catnya, udah. Jadi sangat-sangat gampang dan siapapun bisa melakukannya. Semua bahan bakunya dari styrofoam ya, dari styrofoam, bok buah, kemudian bekas bok tutup kulkas dan lain sebagainya. Pokoknya bahan-bahan elektronik kita tahu kan semuanya dikemas dengan styrofoam itu. Dan itu sekecil apapun styrofoam itu nggak ada yang terbuang. Styrofoam ini sungguhnya sangat banyak ya. Umpamanya kita datang ke TPI itu sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Itu terbuang percuma. Nah, kita selesaikan, kami mencoba menyelesaikan dari sumbernya. Itu pedagang-pedagang buah. Nah, pedagang-pedagang buah ini menghasilkan styrofoam yang tidak sedikit itu. Jadi kami melakukan kerjasama dengan mereka, kalau ada limbah styrofoamnya nanti kasih tahu kami akan angkut. Dan ternyata memang betul, kalau ada styrofoamnya kita ditelepon, kita angkut. Sehari itu bisa kita memproduksi itu sekitar, kalau ini kemarin ada 2 orang yang bekerja, itu sehari itu bahan bakunya saja bisa selesai sampai 400-an sehari. Ya, sangat cepat sekali kerjanya. Kalau di sini saya karena baru 4 bulan terakhir ini saya baru ada 2-3 orang yang bekerja di sini. Nah, yang selanjutnya nanti kita himbau kepada para pemuda kita untuk bekerja di rumah mereka. Kemudian nanti kan kita buat koperasinya ya. Nah, ada koperasinya atau bank sampah langsung, itu yang akan mengakomodir mereka dan mereka tidak perlu sibuk-sibuk mau jual kemana, nanti dari bank sampah sendiri atau BUMDes yang akan beli gitu. Untuk ini kan baru 3 bulan kemarin ya, efektifnya 3 bulan, sehingga kita baru kasih contoh di Gedung Serbaguna ini, ya itu yang 500 biji itu. Dan banyak sekali yang datang ke sini yang ingin beli. Kalau pot ini sudah banyak yang nawar semua, tapi saya nggak mau jual. Sungguh saya nggak mau jual, saya ingin bikin pameran. Saya ingin banyak orang terinspirasi gitu. Kalau saya mau cari uang, gampang cari uangnya kan, tinggal jual sudah. Tapi ini saya mau bikin sekitar 500 pas 1000 lah. Kita akan adakan pameran tunggal untuk bagaimana supaya pemerintah respon, kemudian masyarakat kita juga respon nanti. Ya harapannya gini, saya dimanapun saya diundang sebagai narasumber atau sebagai pelatih untuk pengelolaan sampah, saya selalu mengatakan bahwa sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo kita selamatkan lingkungan ini, kita sayang lingkungan, karena pasti alam akan menyayangi kita. Caranya seperti apa? Kuncinya adalah pilah sampah dari rumah. Hanya itu, kita pilah sampah dari rumah, tidak akan kemana-mana sampah itu. Karena sampah adalah sumber sirkular ekonomi di tengah-tengah masyarakat, kalau kita bijak mengelola sampah tersebut. Itu saja.